Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat investor dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya di Saham Terbang. Kali ini kita akan melakukan review saham INKP, yaitu PT Indah Kiat Pulp and Paper, saham blue chip yang masih under value. Kita akan review karena laporan semester satunya udah keluar ya sekalian. Oke, seperti biasa, konten ini bersifat umum, pendapat pribadi saya, bukan ajakan untuk menjual atau membeli saham tertentu. Untuk mendukung channel ini, sobat investor silahkan subscribe, like, dan komen ya. Oke, kita mulai dengan profil perusahaan dari PT Indah Kiat Pulp and Paper ini. Jadi perseroan ini adalah perusahaan yang memproduksi pulp, kertas budaya, kertas industri, dan tisu ya. Walaupun kelihatan simpel ya berupa kertas, tapi ini diekspor ya ke 5 benua, 150 negara. Jadi perusahaan besar, mempunyai pabrik ada 3 ya, yaitu di Perawang di Pekanbaru, Riau, didirikan tahun 1976. Ini memproduksi 1,9 juta metrik ton per tahun, karyawan sekitar 6 ribuan. Terus ada lagi di Tangerang ya, di Banten, ini didirikan tahun 1976 juga. Ini perusahaan yang memproduksi kertas bebas kayu selama lebih dari 30 tahun. Jadi tahun 2006 memproduksi kertas warna ya. Terus ada lagi pabrik yang lain di Serang, didirikan tahun 1991, salah satu perusahaan pengemas kertas terbesar. Kapasitasnya 2 juta metrik ton untuk memproduksi karton dan 256.000 untuk produk konversi ya dan kotak lipat. Jadi ini sekilas industri dari INKP. Kita lanjut ke produk-produknya ya. Jadi yang biasa kita temuin di toko-toko ya, di supermarket ada yang dari INKP kebanyakan ya. Untuk kertas ya ada Sidu, Sinar Dunia, macam-macam ya. Ini ada juga buat minuman ya, buat kotak rokok juga ada, buat kemasan-kemasan. Ini penting ya, karena semakin era digitalisasi, e-commerce semakin berkembang, orang beli sesuatu online ya, bungkus-bungkus itu sangat diperlukan. Terlihat simple tapi sebenarnya ini sangat menghasilkan. Kita lihat komposisi pemegang sahamnya ya per 31 Desember 2022. Jadi komposisinya dipegang 53,25% di pengendalinya ya, adalah PT Purinusa Eka Persada. Sisanya masyarakat 46,75% dengan maksimal 5% per individu. Jadi PT Purinusa Eka Persada ini dimiliki oleh YT Guan, 100% punya perusahaan ini ya, Scottsdale Holding, Austin Premium. Di bawahnya lagi ada Sinclair Venture dan Titan. Pemegang sahamnya 53,25%, sisanya masyarakat. Untuk jumlah saham yang beredarnya adalah 5,4 miliar lembar. Nah, ini ada info pabrik baru ya. Jadi mereka membuka pabrik baru mereka mungkin di pertengahan tahun ini ya, setelah RUPS mendapat persetujuan di bulan Mei untuk membuat pabrik baru mereka di Karawang, Jawa Barat. Luas areanya sekitar 350 hektar, total biayanya 3,62 miliar dolar ya, atau sekitar 54 triliun rupiah kalau kita kurskan di 15.000. Ini sebesar 40% diambil dari modal perusahaan ya, atau capek. 60%-nya dari pinjaman bank jangka panjang dan surat utang. Kapasitasnya diperkirakan sekitar 3,9 ton per tahun. Jadi beroperasinya ditargetkan akan beroperasi penuh di kuartal ketiga ya, tahun 2025. Mesin pertama untuk industri kertas putih beroperasi di kuartal ketiga tahun 2024. Jadi akhir tahun ya 2024 itu 3 juta ton untuk kertas putih, dan kertas coklatnya di kuartal keempat ya, tahun 2024 ini sekitar 900.000 ton per tahun. Jadi di akhir tahun si pabrik ini akan beroperasi dan mulai beroperasi penuhnya di kuartal ketiga ya tahun 2025.
Jadi itu 2 tahun lagi ya guys. Aksi korporasi yang pernah dilakukan untuk pembagian dividen pada tahun 2002 kemarin ya, Perseroan melakukan pembagian dividen kas sebesar 18,9 juta dolar US dollar, setara 273 miliar. Ini sekitar 50 rupiah per lembar. Dan tahun 2023 ini juga Perseroan saya lihat membagikan dividen 50 rupiah per lembar juga sama ya. Juga melakukan aksi korporasi yang lain yaitu obligasi dan sukuk. Jadi selama tahun 2022 Perseroan melakukan penerbitan obligasi dan sukuk mudorabah kalau di total senilai 11,5 triliun rupiah. Dana ini akan digunakan untuk membayar utang, belanja modal, dan modal kerja. Kita lihat kinerja keuangan INKP ya sampai semester pertama tahun 2023 ini, dan juga kinerja tahunannya. Dari kinerja tahunan ini kita lihat ya, untuk neraca keuangan total asetnya, ini total aset dari tahun 2018 dalam juta dolar Amerika ya, jadi 8,7 miliar dolar. Di tahun 2018 turun sedikit ke 8,5, turun sedikit lagi ke 8,4, baru naik di tahun 2021 ke 8,9, dan 2022 ini naik cukup tinggi ya ke 9,6 miliar dolar untuk asetnya INKP ini. Bagaimana dengan utangnya ya? Ini kalau total utangnya kita lihat di 2018 ini totalnya 4,9 miliar dolar, turun di 4,4 miliar dolar, turun lagi di 4,2 miliar dolar, masih turun sedikit ya di 4,2 miliar, dan turun lagi di 2022. Jadi kinerja 2022 ini bagus ya, dari aset dan juga utang itu bagus. Bagaimana dengan ekuitasnya ya? Jadi ekuitas ini tahun 2018 masih di 3,7 miliar dolar. Tahun berikutnya naik ke 4 miliar dolar, naik terus ya, 4,2 miliar, naik lagi tahun 2021 4,7 miliar dolar, loncat ya, dari hampir 1 miliar loncatnya ke 5,6 miliar dolar. Itu neraca keuangannya. Untuk laporan laba rugi, nah ini kita lihat ya, untuk penjualan bersihnya tahun 2018 di 3,3 miliar dolar ya, turun di 3,2 miliar, turun terus ini ya. Tahun 2020 turun 2,9 miliar. Nah 2021 ini naik drastis ke 3,5 miliar. Jadi pendapatannya naik ya drastis, sekitar 600 miliar, 600 jutaan ya, 600 juta dolar. Kemudian naik lagi sekitar 500 juta dolar di tahun 2022. Jadi pendapatan mereka ini berbalik di sini ya, sangat besar. Nah, kalau pendapatan bersihnya setelah dikurangin biaya-biaya yang lain ya, biaya operasional, biaya pajak, bunga dan lain-lain, ini pendapatan bersihnya di 588 juta untuk 2018. Turun drastis ya, hampir setengahnya ke 274. Kemudian naik sedikit di 294. Nah, kinerja 2021 dan 2022 ini yang bagus ya, naik hampir 2 kalinya ke 526, kemudian naik sekitar 50% ya, ke 857. Jadi performanya mulai meningkat memang di tahun 2021 dan 2022. Nah, kita lihat di 2023 semester 1 seperti apa, itu yang menjadi pertanyaan nantinya ya. Kita lihat dulu ikhtisar operasional konsolidasiannya untuk secara volume dan ini ya, volume penjualan dan ininya ya. Jadi untuk pulp ini dari 2 juta ya, 2,6 juta, sekitar 2,5 juta, terus naik ke 3 juta, dan 3 juta juga 2022 masih sekitaran itu ya, turun sedikit. Untuk kertas budaya juga ini stabil ya, 1,4 sampai 1,3, kertas industri 1,9, 1,8 naik ini ke 2 dan stabil di 2. Untuk tisu ini 9.000 ton ya, 56, drastis mungkin karena banyak permintaan ya, jadi stabil di 50-an ribu ton. Kalau ini jadi Perseroan mengekspor sekitar 55,4% produknya terutama ke negara-negara Asia ya. Jadi fokusnya di 2023 juga
perusahaan fokus ke negara-negara Asia dan di pasar-pasar yang baru. Jadi ini ada Amerika juga, Eropa, Timur Tengah, Afrika, serta Australia. Jadi sisanya baru ya, sekitar 44,6%-nya ke pasar domestik. Tuh. Untuk kinerja di semester 1 ini, sobat investor semua lihat, ini total aset ini kalau kita bandingkan ya antara ini 2022 Desember sama 2023 Q2 nya, ini aset dari 9,6 naik sedikit ya, 9,6 juga, komanya di belakangnya lagi lebih banyak ya, naik 40 ribuan. Terus utang turun dari 4 miliar turun ke 3,8 miliar dolar. Ekuitas yang tadinya 5,6 ya naik sedikit ke 5,8 miliar dolar. Ini performa neraca keuangan di semester kedua ya 2023. Untuk laba rugi ini kalau kita bandingkan year on year ya, ini soalnya salah, ini harusnya di Juni 2022 ya dengan Juni 2023 kita bandingkan. Untuk pendapatannya ini 1,9 miliar dolar ke 1,9 juga. Jadi pendapatannya relatif sama ya, cuman labanya turun dari 395 juta dolar ke 269 juta dolar, turun sedikit. Untuk rasio keuangan INKP kita lihat di sini ya, untuk current rasio, kemampuan bayar utang jangka pendeknya bagus ya, di atas 1, stabil di 2. Untuk DER-nya ini tahun 2020 ke 2021 turun dari 1 ke 0,9, turun ke 0,7 ya, sekarang stabil di 0,7. Untuk ROE-nya nah ini mengalami peningkatan ya, tadinya memang 2021 ya mulai dia naik, jadi dari 6,9% naik ke 11% dan naik ke 15%. Nah ini puncaknya memang di 2022 ya. Performa di semester 1 kalau dibandingin memang turun ya, dari 7% turun ke 4,6%. Ini performa di semester 1 tahun 2023 ini. Kita lihat valuasi sahamnya ya. Jadi valuasi saham, nah ini EPS 2020 ini 800 rupiah, 806 rupiah per lembarnya, lalu naik jadi 1443 rupiah, naik jauh ya ke 2351 rupiah. Untuk di semester 1 perbandingannya turun ya, dari 1085 turun ke 738 rupiah. Kita lihat pernya. Nah pernya ini ya dari 2020 ini bagus ya, turun dari 10,1 kali ke 5,4 kali. Ini harga sahamnya murah sekali di sini ya. Pada dengan peningkatan ROE-nya dari 6, sekian 6,7 tadi persen ke 11%, itu bagus ya dengan per segini. 2022 juga turun lagi, padahal kinerja keuangannya bagus, 3,7 kali pernya. Kalau kita bandingkan semester satunya ya, ini mengalami peningkatan per dari 7 ke 12 kali. Jadi dengan harga 9.300 ini pernya 12 kali. Untuk PBV, ini PBV-nya ini sekitaran 0, ya masih di bawah 1 semua. 2020, 2021, 2022 PBV-nya bagus, di bawah 1. Di bulan Juni ini juga PBV-nya 0,49 sama 0,58. Jadi ini menarik sobat investor semua yang ingin mempunyai saham INKP dengan harga yang murah ya. Mungkin ini saatnya untuk beli. Jadi sobat investor lakukan evaluasi lagi lebih mendalam, kira-kira apa yang bisa menyebabkan resiko-resiko untuk membeli saham ini. Ini kita lihat fluktuasi harganya ya, dari 2000 kita lihat puncaknya memang di sini ya, sebelum 2020 di 18.750. Jadi turun terus ya sahamnya, terdalamnya di sini. Ini pas waktu covidnya di sini ya, di bawah 5.000 sempat juga, dari 8.000, terus 2021 nya ke 7.000, sempat naik sampai 14.000 ya, karena tadi diproduksinya lebih tinggi ya tahun segitu. Tapi pas produksi tahun 2002 yang bagus, saham itu juga nggak kemana-mana ya. Jadi 14.000 turun ke 8.000, terus 7.600, sekarang di 9.300 ya per 25 Agustus ini.
Untuk dividen, jadi perusahaan membayarkan dari tahun 2020 itu sama ya, Rp50 per lembar. Dalam 3 tahun itu sama semua dividennya, sekitar yieldnya tuh 0,5 sampai 0,7%. Baik, itu aja dari saya. Silakan teman-teman analisa ulang ya. Kalau saya sendiri akibat dari, kita lihat tadi ya, mereka membangun pabriknya yang baru di Karawang, itu memakan biaya yang cukup besar ya, jadi sekitar 3,6 miliar dolar. Tentunya banyak laba yang akan dialokasikan ke sana. Kalau saya pribadi sih, pendapat saya pribadi ini ya, saya akan menahan dulu sampai mendekati tahun 2024 kuartal ketiga itu, karena mereka mulai beroperasi kan di kuartal ketiga 2024. Jadi mungkin kuartal kedua atau kuartal 1 lagi murah-murahnya saham itu saya akan beli, saya akan hold sampai mereka produksi secara penuh ya di kuartal ketiga tahun 2025. Nah, pas mereka produksi yang banyak ya, nambah jumlah mereka dalam setahun itu 3,9 juta metrik ton, maka disitulah kemungkinan sahamnya akan naik tinggi ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.